Di era di mana anak-anak dianggap sebagai bicara kosong yang harus diisi, dan wanita dipinggirkan dari dunia profesional, seorang visioner muncul. Ia tidak hanya melawan batasan gender, tetapi juga menentang seluruh sistem pendidikan yang sudah mapan. Inilah kisah dari Dr. Maria Montessori, wanita yang berani melihat potensi anak tak terbatas dalam diri setiap anak, dan berjuang tanpa henti untuk membebaskan mereka. Lahir pada 1870 di Italia, Maria sejak awal menunjukkan semangat yang sangat berbeda. Ia menolak role tradisional wanita dan memilih matematika dan sains. Mimpinya, ia ingin menjadi seorang dokter, sebuah profesi yang saat itu hampir mustahil bagi wanita. Ia menghadapi penolakan, ejekan, bahkan diskriminasi terang-terangan di Universitas Roma. Bayangkan, ia dipaksa melakukan praktik anatomi sendirian di malam hari karena tidak diizinkan masuk bersama mahasiswa pria. Namun, Maria tidak menyerah. Pada tahun 1896, ia lulus dengan predikat gemilang, menjadi salah satu dokter wanita pertama di Italia. Ini adalah kemenangan pertama dari banyaknya perjuangan yang akan datang. Sebagai dokter, Maria mengabdikan diri pada anak-anak, terutama mereka yang terbuang di klinik psikiatri. Anak-anak dengan disabilitas intelektual yang dianggap tidak bisa dididik. Di sana, ia membuat observasi krusial. Anak-anak ini sering berabah-lantai atau mencari rangsangan sensorik. Maria menyadari bahwa masalah mereka bukan cacat mental semata, melainkan kurangnya stimulasi dan lingkungan belajar yang tepat. Ia mulai merancang alat peraga sederhana seperti balok, tekstur, dan bentuk yang memungkinkan anak-anak belajar melalui sentuhan dan manipulasi. Hasilnya sangat mengejutkan dunia medis, karena anak-anak ini tidak hanya belajar, tetapi bahkan mampu lulus ujian sekolah umum, terkadang mengungguli anak-anak dari sekolah tradisional. Kesuksesan ini mendorong Maria untuk mengaplikasikan metodenya pada anak-anak tanpa disabilitas. Pada tahun 1907, ia membuka Casa di Bambini, yaitu rumah anak-anak yang berada di kawasan kumuh San Lorenzo. Disinilah revolusi pendidikan benar-benar dimulai. Maria menyingkirkan meja kaku dan menggantinya dengan furnitur dengan ukuran anak-anak. Ia memperkenalkan materi belajar yang dirancang khusus untuk anak-anak dan membiarkan anak-anak memilih aktivitas mereka sendiri dengan keinginannya sendiri. Metode Montessori ini menyebar begitu cepat ke seluruh dunia. Namun, ketenaran ini membawa tantangan baru bagi Maria, terutama dari rezim otoriter. Di Italia, Benito Mussolini awalnya mendukung Montessori. Namun, ketika Mussolini mencoba mengubah sekolah Montessori menjadi alat propaganda fasis, Maria menolak keras. Baginya, pendidikan adalah tentang kebebasan dan bukan indoktrinasi. Ternyata, penolakan itu berakibat fatal. Sekolah-sekolah Montessori ditutup di Italia dan di Jerman. Maria dipaksa melarikan diri dari negaranya pada tahun 1934. Hidup dalam pengasingan di Spanyol, Belanda, dan selama Perang Kedua di India. Tapi, perjuangannya tak pernah padam. Di India, ia justru menggunakan masa pengasingannya untuk melatih ribuan guru dan mengembangkan konsep-konsep pendidikan untuk perdamaian. Sebuah keyakinan bahwa masa depan dunia yang damai dimulai dari bagaimana kita mendidik anak-anak. Maria Montessori meninggal pada 1952 di Belanda. Setelah dinominasikan 3 kali untuk hadiah Nobel Perdamaian, ia meninggalkan warisan yang tak ternilai, yaitu sebuah filosofi pendidikan yang kini diterapkan di lebih dari 20.000 sekolah di seluruh dunia. Dari para pendiri Google hingga seorang dokter wanita di abad ke-19 telah mengubah cara kita memahami dan menghargai potensi tak terbatas dalam diri setiap umat manusia, dan warisannya terus hidup hingga menginspirasi generasi demi generasi. Bagaimana menurut kalian tentang perjuangan Maria Montessori? Apakah kalian memiliki pengalaman dengan metode ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk konten biografi inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.